Hai conference, di sini terdapat pertanyaan mengenai percobaan dari reaksi P plus 2Q menjadi pH2, di mana di sini diketahui data-data percobaan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada tabel terdapat beberapa konsentrasi dari P dan Q yang dimodifikasi untuk diketahui waktu reaksinya, sehingga di sini hal ini berkaitan dengan laju reaksi. Nah, laju reaksi itu merupakan di mana kecepatan sebuah reaksi berlangsung tiap satuan waktu. Nah, pada pertanyaan ini yang ingin diketahui adalah order reaksi terhadap P, order reaksi terhadap Q, order reaksi total, harga tetapan K, persamaan laju reaksi, dan besarnya X. Nah, di sini untuk menentukan yang pertama yaitu order reaksi, kita perlu ketahui bahwa order persamaan laju reaksi itu hanya dapat ditentukan secara eksperimen dan tidak dapat diturunkan dari koefisien persamaan reaksi. Sehingga di sini kita lihat dari percobaan reaksinya. Untuk menentukan order reaksi terhadap P, maka kita pilih eksperimen di mana konsentrasi Q-nya itu tetap. Yaitu di sini dapat kita ketahui konsentrasi Q tetap itu pada percobaan 1 dan percobaan 2. Sehingga setelah itu kita rumuskan rumus laju reaksinya di mana V itu adalah K, harga tetapan, dikali konsentrasi P pangkat order reaksinya, dikali konsentrasi Q pangkat order reaksi. Nah, karena yang kita bandingkan adalah percobaan 1 dan 2, maka kita tuliskan V1 banding V2 yaitu K P1 pangkat X Q1 pangkat Y dibagi K P2 pangkat X dikali Q2 pangkat Y. Sehingga karena konsentrasi Q-nya tetap, maka dapat kita turunkan menjadi V1 per V2 menjadi P1 pangkat X dibagi P2 pangkat X. Nah, di sini namun yang diketahui itu adalah waktu reaksi. Perlu kita ketahui bahwa V, laju reaksi, itu adalah seperti. Sehingga dapat kita rumuskan menjadi seperti 1 per seperti 2 menjadi P1 per P2 pangkat X. Nah, sehingga perumusannya akan menjadi T2 per T1 akan sama dengan P1 per P2 pangkat X. Nah, di sini bisa kita masukkan di mana T2-nya adalah 64, sedangkan T1-nya adalah 128, konsentrasi P1-nya adalah 0,1, dan konsentrasi pada percobaan kedua yaitu adalah 0,2. Sehingga apabila kita hitung akan didapatkan setengah akan sama dengan setengah pangkat X. Berdasarkan hal ini, maka dapat kita ketahui bahwa X-nya di sini akan sama dengan 1. Nah, pangkat di sini itu menyatakan order reaksi terhadap P-nya. Jadi, X di sini itu menyatakan order reaksi terhadap P, maka dapat kita simpulkan bahwa order reaksi terhadap P adalah sama dengan 1. Kemudian yang kedua, kita mencari order reaksi terhadap Q. Maka, untuk menentukan order reaksi terhadap Q, kita pilih eksperimen dengan konsentrasi P yang tetap. Di mana di sini konsentrasi P yang tetap adalah percobaan 1 dan percobaan ketiga. Sehingga dapat kita rumuskan rumus laju reaksinya, perbandingan laju reaksi antara V1 banding V3 adalah K P1 pangkat X Q1 pangkat Y, untuk V3-nya adalah dibagi K P3 pangkat X Q3 pangkat Y. Sehingga karena di sini konsentrasi P-nya tetap, maka dapat kita rumuskan menjadi V1 per V3 Q1 pangkat Y dibagi Q3 pangkat Y. Nah, karena di sini perlu kita ingat bahwa V adalah seperti, maka dapat kita tuliskan menjadi seperti 1 dibagi seperti 3, seperti 3 akan menjadi Q1 per Q3 pangkat Y. Sehingga akan menjadi perumusannya T3 per T1 akan sama dengan Q1 per Q3 pangkat Y. Berdasarkan hal ini, maka dapat kita masukkan menjadi 32 bagi 128 akan menjadi di sini konsentrasi Q pada percobaan 1 adalah 0,1, sedangkan pada percobaan 3 adalah 0,2. Maka apabila kita hitung akan didapatkan setengah pangkat 2
akan sama dengan setengah pangkat Y. Berdasarkan hal ini, maka dapat kita ketahui bahwa Y itu akan sama dengan 2. Nah, pangkat Y di sini itu menentukan order reaksi terhadap Q, sehingga dapat kita ketahui bahwa order reaksi terhadap Q-nya akan sama dengan 2. Kemudian di sini order reaksi total. Order reaksi total ini itu merupakan total order terhadap P ditambah dengan order terhadap Q. Sehingga dapat kita ketahui bahwa order reaksi totalnya adalah 1 plus 2 yaitu sama dengan 3. Nah, untuk menentukan D yaitu harga tetapan K, maka di sini kita rumuskan dengan menggunakan salah satu percobaannya, di mana kita gunakan di sini itu percobaan 1 saja. Sehingga dapat kita rumuskan menjadi V1 akan sama dengan K, P1 pangkat X, Q1 pangkat Y. Kita ketahui bahwa order terhadap P-nya adalah 1, sedangkan order reaksi terhadap Q-nya adalah 2. Maka dapat kita masukkan di mana V itu adalah seperti di sini, karena waktu reaksi pada percobaan 1 adalah 128 detik, maka dapat kita tuliskan menjadi 1/128 akan sama dengan K, konsentrasi P-nya adalah 0,1, sedangkan konsentrasi Q-nya adalah 0,1, di mana pangkatnya adalah 2. Sehingga dapat kita hitung di mana nilai K itu akan menjadi 7,8125 molaritas pangkat min 3 second pangkat min 1. Sehingga setelah kita mengetahui harga tetapan K, maka dapat kita tuliskan persamaan laju reaksinya. Di mana persamaan laju reaksi adalah V sama dengan K, P pangkat X, Q pangkat Y. Di sini K-nya adalah 7,8125, konsentrasi P di mana pangkatnya 1, sedangkan Q order reaksinya adalah 2. Nah, setelah kita mengetahui persamaan laju reaksi, maka dapat kita menentukan besarnya X. Di mana besarnya X di sini kita ketahui sebagaimana menggunakan persamaan laju reaksi sebagaimana pada option E, maka kita masukkan di sini X pada percobaan 4, yaitu V-nya kita ubah seperti akan menjadi 7,81 akan sama dengan 7,8125 dikali konsentrasi P-nya adalah 0,2, konsentrasi Q-nya adalah 0,4, di mana order reaksinya adalah 2. Sehingga dapat kita ketahui T di sini akan menjadi X, yaitu 1/X akan sama dengan 0,25 per second. Maka dapat kita ketahui bahwa X-nya itu adalah 4 second atau 4 detik. Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.